Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu mulku samawati wal ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha yaumat tanad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى الرشد والسداد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والذين ساروا على نهجه لإقامة دين الله في حياتهم حق الجهاد. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ويقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat, Nahar Sayyidil Ayyam, khatib mengajak seluruh kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah dan mengajak dirinya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bertakwalah kamu dan berkalilah dirimu dengan ketakwaan, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahul Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW telah bersabda, takwalah dimanapun kamu berada, dan irilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, maka insyaAllah perbuatan baikmu itu akan dapat menghapus dosa-dosa perbuatan burukmu. Dan bergaulah dengan manusia, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 15 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa aradu fa arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Saba ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya dahulu ada kaum yang bernama Saba, keluarga yang bernama keluarga Saba. Dan betul pada kaum Saba ini ada tanda-tanda kebesaran Allah di tempat tinggal mereka, di maskanihim ayah, yaitu adalah dua kebun
yang di dalamnya tumbuh pohon-pohon yang berbuah manis, betul-betul manis, di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka, di sisi kanan dan di sisi kiri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, makanlah dari makanan yang telah Allah berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kamu adalah negeri yang aman, damai, sentosa, makmur, dan Tuhanmu Maha Pengampun. Namun akan tetapi mereka ingkar, mereka berpaling. Maka kami timpakan kepada mereka, yaitu banjir yang besar, banjir bandang. Warsalna alaihim sayyidal arim, dan kami ganti dua kebun mereka tadi dengan dua kebun yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon asal, itu sejenis pohon cemara, dan juga sedikit dari pohon sidr. Pohon sidr ini adalah pohon bidara yang pahit rasanya. Demikianlah kami timpakan musibah, bencana kepada mereka, dan kami tidak memberikan balasan yang demikian kecuali kepada orang-orang yang sangat kufur. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di dalam ayat ini, yaitu adalah syarat untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang makmur, damai, sentosa, dan Tuhan Maha Pengampun, adalah kita harus memakan makanan yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya adalah makanan yang baik, halal, berkah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang halal ini itu halal secara zatnya dan juga halal cara mendapatkannya. Itu makanan yang kita makan itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halal zatnya. Kemudian halal pula cara mendapatkannya. Ini arti daripada halal itu, hadirin rahimakumullah. Itu mendapatkan makanan ini dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan didapat dengan jalan yang tidak diridhainya. Ini arti daripada halal. Jadi makanan yang halal zatnya belum tentu halal cara mendapatkannya. Maka dua-duanya harus betul-betul halal. Kulu min rizqi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum sahabat. Dalam hadis Rasulullah SAW telah disebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya itu adalah perkara-perkara yang syubhat, yang remang-remang. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat tadi, maka dia telah membebaskan dirinya untuk agamanya dan juga untuk kehormatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram kita jauhi, yang syubhat pula kita jauhi. Karena yang syubhat ini dapat mengantarkan kita kepada menjadi haram. Maka kita harus menjauhi yang syubhat. Karena tentu hal-hal yang syubhat itu, kalau kita masuk ke dalamnya, makan makanan yang remang-remang tadi, hukumnya apakah dia halal ataupun tidak, maka cenderung kita akan masuk ke jurang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ulama menjelaskannya. Bagaimana yang disebutkan di dalam syarh daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi Dimashqi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita banyak ataupun sering mengkonsumsi atau terjebak di dalam jurang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu makan makanan yang haram, maka sesungguhnya doa-doa kita cenderung tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa idza rajula yutilu safar ashrat kambar. Ada seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan jauh, tubuhnya berdebu, compang-camping, yutilu safar ashrat kambar. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan makanan yang haram. Wa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya doa kita masih mandek, tidak ada tanda-tanda dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus introspeksi diri kita. Mungkin banyak makanan ataupun minuman yang kita konsumsi itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pakaian kita yang kita pakai, mungkin di sana ada mengandung syubhat ataupun tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala alias hak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pula, "Bal yanzurul insanu ila ta'amihi." Hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Kita diperintahkan untuk melihat makanan yang kita konsumsi, baik atau tidak, halal atau tidak, membahayakan diri kita atau tidak. Karena banyak sekali di era sekarang ini beredar makanan-makanan yang mungkin dapat menimbulkan penyakit dalam diri kita. Maka hendaklah kita melihat daripada makanan yang kita konsumsi. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di antaranya adalah agar negeri kita aman, damai, sentosa, makmur. Apabila kita selalu konsisten untuk selalu mengkonsumsi atau makan daripada makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu halal zatnya dan halal pula cara mendapatkannya. Maka bagi para pengusaha, para pedagang harus amanah. Karena sebagaimana disebutkan Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir yang mengarang Tafsirul Kabir yang disebut pula dengan Tafsir Mafatihul Ghaib, menyebutkan ad-dunya bustan. Dunia ini bagaikan bustan, kebun. Zuyyinat bi khamsati asya. Semuanya dunia ini dihiasi dengan 5 perkara. Ini kata ulama kita Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama adalah adlul umara, itu keadilan para umar. Yang kedua adalah ilmul ulama, ilmunya para ulama. Tugas para ulama ini adalah betul-betul memberikan pencerahan kepada umat manusia ini. Al-ulama warathatul anbiya, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, hidayah. Orang yang berilmu, ilmuwan belum tentu seorang ulama.
ilmuwan fisika, ilmuwan matematika dan lain-lain. Belum tentu dia seorang ulama yang dalam artian adalah memahami agama ini dengan baik. Yang selanjutnya adalah ibadatul ubbad. Ibadahnya para ahli-ahli ibadah, orang-orang yang beribadah. Jadi dunia ini akan menjadi tentram abadi. Itu selagi orang-orang yang beriman ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu. Yang selanjutnya adalah amanah. Kalau para saudagar, para pedagang, para pengusaha sudah tidak amanah lagi, hancur. Yang selanjutnya adalah nasihatul muhtarifin. Itu nasihat orang-orang profesional, orang-orang ahli. Kalau orang-orang ahli ini sudah memberikan nasihat yang salah, hancur. Karena sebenarnya ilmu pengetahuan itu tunduk kepada manusia. Ilmu pengetahuan itu tidak bersifat jahat atau baik. Dia tunduk kepada manusia. Kalau manusia menggunakannya dengan baik, dia menjadi baik. Kalau dia digunakan untuk keburukan, dia menjadi buruk. Nah ini tadi dikatakan oleh Imam Ar-Razi, dunia ini bagaikan kebun dihiasi dengan 5 perkara. Yang pertama adalah adlul umar, keadilan para umarah, para pemimpin. Kemudian ilmu ulama, ilmunya para ulama. Yang ketiga ibadatul ubbad, ibadahnya para ahli-ahli ibadah. Kemudian amanatul tajir, amanahnya para saudagar, para pengusaha, para pedagang. Yang selanjutnya adalah nasihatul muhtarifin, nasihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur kepadanya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Quraisy, "Liila fi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf." Orang-orang Quraisy ini dulu pergi berdagang. Musim dingin dia ke Yaman, musim panas dia ke Syam. Sebagaimana cerita berniaganya baginda Rasulullah SAW membawa dagangan Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha itu ke negeri Syam. Syam itu sekarang adalah Filistin, Urdun, Yordania, kemudian Lebanon, Lebanon dalam bahasa Arab, kemudian Damaskus, Dimashq, itu Suriah. 4 tempat itu dulu tidak ada nama-nama terkotak-kotak begitu, namanya itu adalah negeri Syam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang Quraisy itu selalu pergi berdagang, membawa dagangan mereka. Mereka saudagar-saudagar yang ahli dalam berdagang. Orang Quraisy ini ahli berperang, ahli berdagang, ahli pula bersyair. Kalau orang Quraisy sudah bersyair, sudah diam semua. Syair-syair mereka ini betul-betul menghujam ke dalam hati manusia. Maka syair-syair terbaik dulu itu ada pula syairnya orang Quraisy. 7 syair terbaik yang diperlombakan di pasar syair pada saat itu ditempelkan di dinding Ka'bah yang disebut dengan mu'allaqat. Banyak sekali karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang ini, kepada orang-orang Quraisy, sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran orang-orang Quraisy, ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah rihlatash shita'i was-sayf, pergi berdagang di musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka makanan, mengobati rasa lapar mereka, menghilangkan rasa lapar mereka, dan memberi rasa keamanan kepada mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ghazali pernah mengatakan itu orang-orang yang betul-betul muttaqin, hamba-hamba Allah yang muttaqin, itu adalah orang-orang yang pertama yaitu yang melakukan muhafazatu amri syar', yang betul-betul menjaga perkara syariat. Tidak asal beribadah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berwudunya, salatnya dipelajari hadis Allah. Di mana dipelajari itu? Di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, di mana di sana ada ulama-ulama yang ikhlas. Di sana kita dapat mengetahuinya. Kita belajar. Kita jangan malas untuk mengikuti majelis-majelis ilmu. Kalau majelis-majelis ilmu itu, kata baginda Rasulullah SAW adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati riyadul jannah, maka kamu nikmati riyadul jannah, taman-taman surga itu. Para sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah? Majalis dzikri wal ilm. Itu majelis zikir dan majelis ilmu. Muhafazatu amri syar'. Yang kedua al-qada, ar-ridha bil qada wal qadar. Ridha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya talabu ridha Allah. Itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk surga itu atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masyaallah muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal. Dua hal ini saja yang insyaallah kalau kita betul-betul jaga, yang maknanya luas sekali tadi, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau tidak kita berpaling dari hal itu, sabar dengan kaum sahabat, maka kenikmatan yang luar biasa ini yang Allah berikan kepada kita ini bisa saja Allah ganti dengan azab. Jangan kita hanya menyangka ada bencana alam, ada banjir bandang dan lain sebagainya, itu hanya faktor alam saja. Tidak bisa kita mengatakan begitu. Nah, jelas dalam Al-Quran Allah beritahukan ada kaum-kaum dulu Allah hancurkan karena kecelakaan mereka. Yang dulunya kaum sahabat ini makan makanan atau buah-buahan yang manis, diganti oleh Allah dengan buah-buahan yang pahit, sehingga manyun semua mereka itu. Bahkan di negeri Yaman itu ada namanya apa? Saddu Ma'rib. Ini aneh, saudaraku. Ada bendungan besar di tengah padang pasir, namanya Saddu Ma'rib. Jadi kalau kita nalar secara logika, dulu ini negeri Arab ini negeri yang makmur, saudaraku. Dan dalam beberapa banyak hadis mengatakan kemakmuran itu akan kembali lagi ke negeri-negeri tersebut. Mana orang merasakan nanti dari Irak pergi ke Hijaz itu, ke Mekah, Madinah itu tidak merasakan haus atau lapar. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menimpakan azab kecuali kepada orang-orang yang sangat kufur. Kalau istidraj, Allah masih memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita, jangan kita lengah. Allah masih mengulur dulu, belum memberikan peringatan ataupun azab, jangan kita lengah. Semuanya kita harus selalu mawas diri dan kita harus selalu sadar apa yang telah kita lakukan. Kalau seandainya kita melenceng luar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali jalan yang telah Allah tuntun dan Allah perintahkan kepada kita. Sekedar ini yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga menjadi berkah, ibrah, pelajaran bagi kita semua dalam menapaki
Ma min yaumil jum'ah illa wa fi sa'atul ijabah ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Hari Jumat ini adalah hari di mana di dalamnya ada sa'atul ijabah, waktu di mana diijabah doa kita, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh yakin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa bihi wa sunnah al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawati innahu alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa yaqulu Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة في قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.